Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ratih Pancadewi Putri, NIM 19042035. Pada pertemuan keempat statistik sosial kali ini, saya akan menyampaikan pembahasannya tentang konsep statistik deskriptif dan statistik induktif, pengukuran statistik dan penyajian data, mean, median, modus, frekuensi, tabel, diagram, dan grafik persebaran data. Konsep statistik deskriptif dan statistik induktif. Statistik deskriptif adalah statistik yang mempelajari tata cara pengumpulan, penyusunan, penyajian, dan menganalisis data penelitian yang berwujud angka-angka, supaya data memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu kegiatan peristiwa sehingga dapat ditarik pengertian ataupun tarik kesimpulan tertentu. Statistik induktif atau inferensial adalah yang mempelajari atau yang mempersiapkan data cara penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi yang berdasarkan kepada data kuantitatif yang diperoleh dari sampel penelitian. Pengukuran statistik dan penyajian data. Pengukuran memiliki arti suatu proses yang bersifat deduktif, di mana seorang peneliti memiliki konstruk, ide maupun konsep, dan mampu menyusun dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan konsolidasi dan operasional. Tahapan konsolidasi adalah suatu proses sebagai pemilihan konsep yang memberikan definisi secara teoritis. Operasional adalah sebagai upaya menyusun definisi secara operasional dari konsep yang diharapkan. Pengukuran statistik ini memiliki dua prinsip, yaitu prinsip eksklusif dan prinsip eksausif. Sedangkan kata kunci dari pengukuran statistik itu adalah angka, aturan, dan penetapan. Penyajian data. Penyajian data ini menggunakan dua, yaitu adalah tabel dan grafik. Tabel adalah alat penyajian data dalam bentuk baris-baris ataupun dalam bentuk kolom-kolom. Contohnya, jumlah pegawai yang diklasifikasi menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan, dan jumlah penduduk yang diklasifikasikan menurut suku dan agama. Yang kedua itu adalah grafik. Grafik adalah alat penyajian data yang tertuang dalam bentuk lukisan, baik itu lukisan garis, gambar, maupun lambang. Yang ketiga, median, mean, median, modus, frekuensi, tabel, diagram, dan grafik persebaran data. Mean adalah rata-rata dari suatu data. Mean digunakan untuk menggunakan simbol, ada simbol seperti U dan N dan U ini. Kemudian mean ada data tunggal dan juga ada data kelompok. Data tunggal adalah suatu bilangan tunggal yang digunakan untuk mewakili nilai pusat dari sebuah distribusi tertentu. Data kelompok berdiri sendiri mengenai rumusan dalam menyelesaikan rata-rata hitung. Data yang dikelompok dengan yang masih acak dikelompokkan melalui distribusi frekuensi. Yang kedua, median. Median data tunggal adalah nilai tengah dari banyaknya kumpulan data. Mean sebagai nilai membagi porsi menjadi dua bagian sehingga bisa menghasilkan nilai yang lebih kecil dan juga bisa menghasilkan nilai yang sama dengan median. Median data kelompok adalah langkah yang dilakukan untuk mencari median data yang dikelompokkan. Yang ketiga, modus. Modus berasal dari kata made, yang artinya nilai variabel yang mempunyai frekuensi tertinggi dari kumpulan distribusi frekuensi. Langkah-langkah menentukan modus yaitu dengan mencari paling banyak nilai yang keluar yang paling muncul, sehingga nilai yang paling banyak muncul ini disebutlah dengan modus. Yang keempat, distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah alat penyajian data yang berbentuk kolom atau perkanjur yang disebut juga dengan tabel. Ia memuat angka yang mengembangkan pancaran frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Bentuk-bentuk dari distribusi frekuensi ada 4. Distribusi frekuensi data tunggal, distribusi
frekuensi data kelompok, distribusi frekuensi absolut, dan distribusi frekuensi relatif. Yang kelima, diagram. Diagram adalah salah satu sarana yang digunakan untuk memudahkan untuk memahami data. Bentuk-bentuk dari diagram ini ada diagram lingkaran, diagram batang, diagram radar, diagram garis, diagram batang garis, diagram bar, diagram area, dan star, diagram stok, diagram surface, dan diagram double. Kemudian yang keenam itu tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel ini tersusun dengan rapi. Adapun elemen yang terdapat dalam tabel itu ada nomor tabel, judul tabel, badan tabel, dan keterangan tabel. Yang terakhir, grafik persebaran data. Yang tujuan dengan menggunakan grafik ini adalah untuk membandingkan beberapa variabel dalam variabel yang berdasarkan waktu dan tempat yang berbeda. Meramalkan perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu. Memperlihatkan adanya tindakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Bentuk-bentuk dari grafik ini ada grafik batang, grafik lingkaran, grafik garis, grafik pancar, dan grafik peta. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Adapun referensi yang saya jadikan untuk pembahasan kali ini adalah sebagai berikut. Jika ada salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.